There's a time. There you go. What is this? If you forget you ever met us. You realize people still get shot for that down here? Halo Sobat Ciger dimanapun kalian berada. Ada yang lagi nonton sambil baring-baring, bengong, berpikir mau main slot, astagfirullah. Ada yang lagi tiduran, lagi tidurin anak, makan, mikirin orang rumah, dan mikir bisa jadi bos Antam. Iya, masih kalau itu saya juga sama. Kadang sering mikir jadi bos Pertamina, tapi ya ternyata mikir doang. Ya pokoknya Bang Bejo kali ini bakal bawain film yang berjudul Into the Blue yang rilis tahun 2005. Film ini tuh film petualangan mencari harta karun yang bakal menjadi tontonan yang sangat menarik karena mengandung aksi yang sangat-sangat beradrenalin coy. Kisah cinta yang romantis dan juga dilema moral. Dan juga 80% adegan syutingnya dilakukan di bawah laut Bahama yang sangat indah seperti senyuman Mahalini pas di pelaminan. Kapan coba naik ke pelaminan guanya? Ya ampun. Oh, dan gak lupa terdapat plot twist yang membagongkan di akhir ceritanya. Anjir, penasaran gak tuh? Sahabat. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat maem. Pasangan kekasih ini namanya Jared dan juga Sam. Mereka adalah seorang pemburu harta karun yang sering memburu barang unik dan antik bernilai mahal untuk kemudian dijual ke pasar gelap. Namun karena pekerjaan mereka ini ilegal, jadi mereka harus menutupinya dengan pekerjaan yang lain, di mana Jared bekerja sebagai pelatih diving, sedangkan Sam bekerja sebagai pawang ikan hiu. Suatu hari Jared memutuskan untuk mulai bisnisnya sendiri untuk memburu harta karun. Sebelumnya Jared bekerja untuk bosnya yang bernama Bates. Namun karena komisinya setara UMR Jogja alias kecil banget sampai nggak bisa buat bayar angsuran aku laku, Jared pun memilih usaha sendiri aja biar semua keuntungan bisa buat dia. Namun sebelum itu dia harus memperbaiki kapalnya dulu baru bisa berlayar berdua bersama si Sam. Sambil ngumpulin uang untuk memperbaiki kapalnya, Jared dan Sam mencoba mencari kerja sampingan dengan berburu harta karun bersama sahabatnya Jared yang bernama Bracy. Saat itu Bracy datang bersama pacarnya yang bernama Amanda. Bracy mengatakan jika ada seseorang tuan anonim yang ingin memperkerjakan Bracy dan juga Jared untuk mencari sebuah harta karun yang ada di dalam hutan Bahama. Nantinya mereka akan mendapat upah ratusan juta jika berhasil menemukan harta karun itu. Anjir, kira-kira Tuan Anonim itu butuh pekerjaan satu lagi nggak ya? Bang Bejo udah bosen nih ngelesot di kasur kayak gini. Mereka pun mendatangi sebuah villa yang akan menjadi markas mereka. Dan villa itu adalah fasilitas yang diberikan oleh si Tuan Anonim untuk Jared dan teman-temannya. Jared pun kemudian makin senang karena di villa itu ada kapal dan jet ski yang bisa mereka pakai sepuasnya. Mereka pun akhirnya bersenang-senang menggunakan kapal dan jet ski itu. Setelah puas bermain-main, mereka pun mulai menuju ke lokasi di mana harta karun itu berada. Namun di sana ada banyak ikan hiu. Dan di situ Bracy terlihat ketakutan dan meminta Jared keluar dari air. Jared tetap ingin menyelam karena dia tidak takut dengan ikan hiu itu. Ditambah lagi ada Sam si pawang hiu sehingga dia bisa menjaga Jared dan yang lainnya. Dan akhirnya satu persatu dari mereka pun pergi menyelam. Mereka pun mulai menemukan beberapa barang antik seperti batu, botol, dan sebuah pisau yang terbuat dari emas. Namun di tengah berburu harta karun, Jared menemukan serpihan badan pesawat dan ternyata ada sebuah bangkai pesawat yang terjatuh di dekat area harta karun tersebut. Jared lalu memanggil teman-temannya untuk melihat ke dalam pesawat itu. Di dalam bangkai pesawat itu, Jared, Sam, dan Bracy menemukan ratusan kilo bubuk laknat terbungkus rapat. Mereka mengambil satu bungkus bubuk laknat itu dan membawa naik ke atas kapal. Lalu mereka berdiskusi soal bubuk laknat itu karena si Bracy sama Amanda pengen ngambil semuanya dan dijual ke bandar. Namun di sisi lain, Sam menolak ajakan Bracy karena dia takut ditangkap BNN. Akhirnya, daripada terus ngelihat Sam dan Jared adu mulut, Jared pun mengambil bubuk laknat itu yang tadi dibawa ke atas kapal dan dibuang ke laut. Mereka pun tidak jadi ngambil bubuk itu dan segera kembali ke villa.
Saat di villa, mereka pun mendiskusikan soal penemuan pesawat tersebut. Sam ingin mereka lapor ke polisi jika ada pesawat jatuh, tapi jika Sam melaporkannya, mereka justru akan dicurigai sebagai salah satu bandar bubuk itu. Selain itu juga, mereka juga tidak bisa mengakses lokasi harta karun yang posisinya berada di sekitar bangkai pesawat karena pasti polisi akan memblokir seluruh wilayah itu. Bryce pun kemudian mengatakan jika mereka harus tetap fokus buat ngejar harta karun aja tanpa perlu mikirin soal pesawat itu karena cuma bikin mereka berantem terus, dan tanpa pikir panjang Sam pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Jared dan Bryce datang ke tempat persewaan untuk menyewa kapal dan peralatan lain yang mereka butuhkan. Namun saat akan membayar, Bryce terlihat bingung karena dia sudah tidak punya cukup uang untuk menyewa alat yang bisa digunakan untuk berburu harta karun. Akhirnya mereka pun memburu harta karun itu dengan peralatan seadanya aja. Meskipun menggunakan alat yang terbatas, mereka masih bisa menemukan beberapa barang antik. Saat sedang asik mencari harta karun, tiba-tiba Amanda masuk ke dalam pesawat dan dia ingin mengambil beberapa tepung jahat itu. Gak lama kemudian, Jared datang dan menyuruh Amanda segera keluar dari sana. Saat kembali ke daratan, mereka ngecek barang yang berhasil ditemukan. Dan selain itu, mereka juga mendapatkan sebuah senjata zaman dulu yang bertuliskan huruf Latin, yang artinya barang ini milik kapal Amerika. Mereka juga menemukan sebuah benda dengan motif peta wilayah Bahama. Sam pun mengamati peta itu dan mengatakan jika barang yang mereka temukan adalah barang yang diambil sama bajak laut legendaris di daerah tersebut yang bernama Tillman. Di mana Tillman ini adalah seorang bajak laut yang diburu seluruh dunia karena menyimpan sebuah tanduk dan pistol perak. Jika mereka berhasil menggali lebih dalam lagi, kemungkinan besar mereka akan menemukan kapal hasil jarahan Tillman juga, yaitu kapal Zephyr. Jadi kapal Zephyr ini merupakan sebuah kapal cepat milik orang paling kaya di Prancis yang kabur karena adanya peperangan di New Orleans. Kapal itu mengangkut semua harta milik si orang kaya itu, seperti emas, perak, dan barang antik lainnya. Namun di tengah perjalanan, si Tillman menyabotase kapal dan membawa kabur anak orang kaya itu. Sayangnya kapal itu karam dan tidak lagi ada kabar soal kapal Zephyr. Jared lalu memberitahu ke teman-temannya jika sampai mereka berhasil menemukan kapal itu, mereka dijamin akan mendapatkan keuntungan ratusan juta dolar, yang mana kalau kapalnya dijual, mereka bisa auto kaya sampai 7 turunan. Mereka tidak perlu lagi mencari loker di Lina Job Street seperti Bang Bejo. Keesokan paginya, mereka pun kembali memburu harta karun. Jared meminta Amanda untuk berjaga di atas kapal. Sementara itu, Jared, Bryce, dan Sam mulai turun ke air. Dengan menggunakan alat pendeteksi besi, mereka menemukan sebuah meriam. Mereka pun mengikat meriam itu dan akan menaikkannya ke atas air menggunakan balon udara. Sedangkan yang terjadi di atas kapal, si Amanda yang sedang asik berjemur tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan komunitas cowok berseragam pecinta bidan yang sedang patroli. Dengan cepat polisi itu pun menggeledah kapal Amanda untuk memastikan tidak adanya bubuk laknat di sana. Amanda lalu memberi kode kepada teman-temannya yang masih ada di dalam air agar tidak naik dulu. Melihat kode itu, Jared, Bryce, dan Sam segera sembunyi di bawah kapal agar tidak ketahuan sama polisi tersebut. Jared lalu meminta Bryce untuk melepaskan tali balon udara agar meriam itu kembali ke bawah air. Namun saat akan melepaskan tali, tangan Bryce malah ikut tertarik sehingga badannya pun ikut turun ke bawah bersama dengan meriam. Tangan Bryce pun jadi terjepit di dasar laut. Jared dan Sam pun berusaha menyelamatkan Bryce. Akhirnya Bryce pun bisa diselamatkan. Mereka pun segera naik ke atas kapal dan untungnya salah satu polisi yang bernama Roy adalah teman les berenangnya Sam di Primagama. Sehingga Sam bisa membuat Roy yakin kalau mereka baik-baik aja di kapal itu. Meskipun awalnya Roy sempat curiga dengan keadaan Bryce yang cedera, Bryce pun ngeles kalau ia terluka gara-gara nggak sengaja nginjak rumah nanasnya SpongeBob. Maka setelah itu Roy pun pergi meninggalkan mereka. Malamnya Jared, Sam, dan Bryce dan Amanda datang ke sebuah tempat hiburan. Mereka berpesta dan menari sesuka hati sambil melepaskan rasa lelah mereka karena selama berhari-hari harus terus-terusan berenang. Ketika asik berpesta, diam-diam Amanda kenalan sama seorang cowok maco bernama Primo. Pas Primo mau ngajak kenalan, Bryce malah menghajarnya.
Keesokan paginya, seperti biasa, mereka berempat kembali ke lautan untuk ngambil harta karun. Dari kejauhan terlihat ada sebuah kapal yang memantau aktivitas Jared dan teman-temannya. Kapal itu pun mendekati kapal Jared dan mengambil barang antik miliknya Jared. Untungnya, Jared dan Bracy segera naik ke atas kapal dan menghajar orang-orang itu. Sayangnya, orang itu berhasil kabur dengan meninggalkan topinya yang bertuliskan perusahaan milik Bates. Gak lama kemudian, Jared datang menghampiri Bates sambil melemparkan topi yang dia temukan tadi. Sambil kesal, Jared meminta agar anak buah Bates tidak mengganggunya. Dan tentu aja Bates gak mengakui itu. Dia malah berlagak sok polos dan menuduh Jared yang suuzon sama dia padahal gak punya bukti kuat. Selain itu, Bates juga mengingatkan Jared agar tidak sembarangan memasuki wilayah orang atau dia akan menerima akibatnya. Sayangnya, Jared sama sekali gak memperdulikan peringatan itu. Sorenya saat di villa, Bracy mencoba untuk membujuk Jared agar mau mengambil tepung jahat aja daripada memburu harta karun seperti Monkey D. Luffy. Menurut Bracy, udah ada rejeki di depan mata mereka yang lebih gampang diambil. Tapi Jared masih aja nggak mau mengambilnya hanya karena dia takut masuk penjara. Bracy pun mengatakan resiko itu hanyalah hal kecil yang harusnya bisa mereka hadapi. Toh resikonya hanya di penjara sekitar 5 tahun aja, dan kalau nyogok polisi malah bisa gak di penjara. Setelah itu mereka pun bisa hidup dengan kekayaan yang melimpah. Namun semua ucapan Bracy tidak mengubah pandangan Jared. Jared tetap gak mau mengorbankan hidup dan cintanya hanya untuk mendapatkan uang dari menjual tepung jahat. Akhirnya Bracy pun ngajakin Amanda saja untuk mengambil tepung jahat itu karena memang sejak awal mereka berdua sangat ingin meneruskan jalan ninjanya Pablo Escobar. Mereka pun menuju lokasi di mana bubuk jahat itu berada dan menyelam mengambil separuh tepung laknat itu yang ada di dalam kapal. Setelah mereka merasa cukup, Amanda dan Bracy berniat menemui Primo untuk membantu mereka menjualkan barang haram itu. Keesokan paginya, waktu Jared lagi asik benerin kapal, dia dapat telepon dari Bracy yang minta tolong kepada Jared buat nyusul dia. Dan Jared pun nyusul Bracy ke sebuah kapal pesiar. Dengan rasa deg-degan, Jared pun masuk ke kapal itu dan melihat Bracy sama Amanda lagi duduk ketakutan di hadapan seorang laki-laki bernama Reyes. Reyes ini adalah seorang bandar tepung jahat kelas dewa dan bosnya si Primo. Dia berasa kalau Bracy dan Amanda adalah orang yang mencuri tepung jahat miliknya yang hilang bersama dengan pesawatnya. Reyes pun mengancam akan menghabisi nyawa mereka semua jika Jared tidak mau mengantarkan sisa tepung jahatnya yang masih ada di dalam laut. Jared pun menyanggupi permintaan Reyes asalkan dia dikasih modal buat sewa kapal dan juga dikasih alat bantu untuk memudahkan mereka mengambil tepung jahat dari dalam laut itu. Reyes pun menyetujui permintaan Aquaman berambut cepat tersebut. Sesampainya di villa, Jared ngamuk sama Bracy. Ia menyalahkan mereka berdua yang sangat rakus seperti pejabat, sampai membahayakan nyawa mereka sendiri. Namun mau gak mau, Jared tetap harus membantu Bracy dan juga Amanda. Setelah itu, mereka pun menyewa kapal dari uang yang diberi Reyes dan bersiap berangkat ke lokasi tepung jahat itu. Sam pun datang dan dia menyesalkan keputusan Jared karena masih mau membantu Bracy dan juga Amanda, padahal ia sudah ditipu. Dan Jared pun menjelaskan perbuatan yang dia lakukan hanya sekali seumur hidup. Di sisi lain, kapal yang mereka sewa juga nantinya bisa digunakan untuk mengambil harta karun yang ada di dekat lokasi tepung jahat itu. Tapi Sam sudah keburu ngambek, jadi dia gak peduli lagi sama omongan Jared dan tetap gak mau membantu Jared dan yang lainnya. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan Jared. Setelah itu, Jared, Bracy, dan juga Amanda mulai menuju lokasi harta karun itu berada. Dengan alat yang lebih canggih, mereka bisa dengan mudah mencari harta karun kapal Zephyr. Di situ, Jared menemukan sebuah kalung dan dia kemudian mengambil dan menyimpannya. Sedangkan Bracy dan Amanda menemukan botol dan gelas antik yang kemudian mereka bawa ke atas kapal juga. Dan dengan cepat mereka pun mengambil tepung jahat yang ada di dalam bangkai pesawat itu. Di situ Bracy bertugas untuk mengambil tepung jahat sementara Jared menarik tuas dari atas kapal. Lalu Amanda pun menaikkan tepung jahat itu ke pengait yang ada di bawah kapal sebelum ditarik ke atas. Namun ketika mereka sedang disibukkan dengan tugas masing-masing, tanpa disadari ada seekor hiu yang mendekati Amanda. Amanda yang panik justru malah diserang hiu itu.
Jared dan Bryce pun segera menyelamatkan Amanda. Karena panik melihat keadaan Amanda yang kakinya udah terbelah-belah kemana-mana, si Jared pun langsung melepaskan tepung jahat yang baru aja dia dapatkan itu ke dalam laut. Lalu mereka pun buru-buru pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, sayangnya nyawa Amanda gak berhasil diselamatkan karena ia telah kehabisan banyak darah. Gak lama kemudian Sam datang ke rumah sakit untuk memastikan Jared baik-baik aja. Jared, Sam, dan Bryce pun pergi dari rumah sakit dan kembali ke villa. Namun di tengah perjalanan, si Bryce ngajakin Sam dan Jared buat ngambil si barang haram lagi biar gak dikejar terus sama anak buahnya Reyes. Dan Sam pun menolak ajakan tersebut karena hal itu sangat membahayakan mereka. Lagi-lagi Bryce dan Sam pun debat. Di tengah perdebatan itu tiba-tiba Primo nyegat mobil mereka dan akan menghabisi nyawa mereka semua. Untungnya skill balapan si Jared udah terlatih ketika main film Fast and Furious, jadi dia bisa langsung kabur dari kejaran Primo. Setelah berhasil kabur dari kejaran Primo, Jared pun turun dari mobil dan memutuskan untuk berpisah dengan Bryce dan juga Sam. Jared kemudian berencana untuk menyerahkan dirinya biar dibawa ke Reyes, sedangkan Sam dan Bryce diminta untuk bersembunyi. Meskipun Sam sempat menolak, akhirnya dia dan Bryce pun ikut kabur juga, dan Jared pun ditangkap sama si Primo. Di sisi lain, Sam pun meminta Bryce untuk mengantarkannya ke rumah Roy. Sam akan melaporkan kejadian yang menimpa Jared kepada teman berseragamnya itu. Meski Bryce melarangnya, namun Sam tetap turun dari mobil. Ia kemudian meminta kepada Roy untuk membantu Jared agar bisa lepas dari kejaran bandar tepung jahat itu. Roy pun menelpon seseorang yang dianggapnya bisa membantu mereka. Sementara itu, Jared yang sudah dibawa sama Primo minta diantar ke salah satu lokasi harta karun. Jared menawarkan kepada Primo sebuah pisau yang nilainya lebih mahal daripada semua tepung jahat milik Reyes yang tenggelam. Dia kemudian membawa Jared untuk bertemu dengan Reyes di kapalnya. Sesampainya di kapal, Primo dikagetkan dengan seluruh ruangan yang berantakan dan banyak darah. Dia kemudian menuju ke kamar Reyes yang ada di bagian bawah, dan Jared yang menunggu di atas kapal dikagetkan dengan suara tembakan dari bawah kapal. Ia pun turun ke bawah dan menemukan banyak sekali mayat di sana, termasuk Primo dan Reyes yang ternyata sudah dibunuh oleh Bates. Di situ Bates meminta Jared menyerahkan seluruh tepung jahat miliknya Reyes. Jared pun kabur dan berlari ke atas kapal. Dia dikejar anak buah Bates dan tidak sengaja melemparkannya ke dalam air. Saat akan ditembak, Bates melarang anak buahnya untuk menembak Jared karena dia adalah kunci di mana letak tepung jahat itu berada. Bates pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Jared menggunakan speedboat. Namun dengan kecerdikannya, Jared berhasil menyelamatkan diri dan mengelabuhi anak buah Bates. Mereka pun akhirnya kehilangan Jared. Jared pun segera kembali ke villa, namun di sana dia hanya bertemu dengan Bryce dan ia lalu menceritakan kalau Sam melapor kepada Roy soal masalah mereka. Dan tiba-tiba Jared mendapatkan telepon dari Bates yang mengatakan jika Sam sudah ia sandra. Jika ia ingin ceweknya selamat, maka dia harus menunjukkan lokasi tepung jahat itu kepada Bates, atau Sam akan diantar COD paksa sama malaikat. Jared diminta datang ke titik pertemuannya dengan Bates dan telepon pun dimatikan. Jared pun ngamuk sama Bryce, tapi Bryce kemudian menyarankan sebuah ide untuk menyelamatkan Sam dan memberi pelajaran kepada si Bates. Mereka pun segera melakukan rencana tersebut. Rupanya sosok yang membawa Sam kepada Bates adalah Roy. Dia adalah kaki tangan dari Bates yang membantunya dalam melaksanakan bisnis ilegal, termasuk menyerahkan Sam sebagai sandera. Namun endingnya si Roy tetap dihabisi sama si Bates. Mampus lu cepuk. Gak lama kemudian Jared pun menemui Bates di kapalnya. Di situ Jared meminta dipertemukan dulu sama Sam, dan alhamdulillahnya Sam masih hidup meskipun ia diborgol sama jenazahnya Roy biar gak bisa kabur. Jared kemudian menunjukkan kepada Bates di mana lokasi bubuk laknat itu agar Sam segera bisa dilepaskan. Saat sampai di sana, rupanya sudah ada beberapa kilo tepung jahat yang diledakkan sama Bryce yang diam-diam udah ada di lokasi duluan. Jared pun kabur dengan lompat ke air untuk memancing supaya Bates juga masuk ke air.
Melihat pacarnya ada di kapal membuat Sam ingin kabur. Dia kemudian melepaskan borgol yang nyantol di tangan Roy dengan cara memotong tangannya Roy. Setelah itu, dengan perasaan takut dan gelisah, Sam menelusuri kapal dan mencari keberadaan Jared. Tiba-tiba ada anak buah Bates yang ngejar dan menangkapnya. Untungnya Sam ini lulusan karate sabuk hitam, jadi dia bisa balik menghajar lawannya dan menenggelamkannya ke air. Jared pun kemudian berhasil memancing Bates untuk menyelam dan masuk ke bangkai pesawat. Ia lalu membawa anak buahnya ikut turun, namun semuanya berhasil dihabisi sama Jared tanpa ampun. Ada yang dicekik, ditembak, dan dijadikan mangsa untuk ikan hiu. Sedangkan Bates sendiri harus merasakan sedikit perkelahian dengan Jared sebelum akhirnya Jared meledakkan seluruh pesawat beserta isinya termasuk Bates di dalamnya. Ia pun kemudian meninggoy bersama tepung-tepung jahat itu yang sekarang berterbaran. Enam minggu kemudian setelah berhasil selamat dari peristiwa bersama Bates, Sam, Jared, dan juga Bracy kembali memburu harta karun kapalnya Xavier. Mereka bahkan tidak hanya berhasil menemukan barang antik saja, tapi puluhan kilo bongkahan emas batangan yang bernilai ratusan triliun juga siap mereka angkat. Dan akhirnya Jared, Sam, dan juga Bracy berhasil mendapatkan harta karunnya. Dan semenjak saat itu mereka pun otomatis menjadi orang kaya baru.